Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya dipaksa bekerja tanpa bayaran, siang dan malam, tanpa henti, hanya untuk membangun proyek ambisius pemerintah kolonial? Sejarah kelam ini terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kita selami lebih dalam tentang kerja Rodi yang mengerikan ini. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah kejamnya kerja Rodi di Indonesia. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja kita mulai. Kerja Rodi adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, terutama pada abad ke-19. Sistem ini diberlakukan sebagai upaya untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur tanpa mengeluarkan biaya untuk upah pekerja. Pemerintah kolonial menganggap cara ini efektif dan ekonomis, namun sangat memberatkan dan menyengsarakan rakyat pribumi. Rakyat dipaksa untuk bekerja membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, saluran irigasi, dan benteng. Salah satu proyek paling terkenal yang menggunakan kerja Rodi adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan yang membentang sepanjang sekitar 1000 km di Pulau Jawa. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi dan komunikasi antar daerah, serta memperkuat pertahanan militer Belanda di Hindia Belanda. Pekerjaan yang diberikan kepada rakyat ini tidak hanya berat secara fisik, tetapi juga dilakukan tanpa pemberian upah. Selain itu, rakyat yang dipekerjakan seringkali dipisahkan dari keluarga mereka untuk waktu yang lama, menambah beban psikologis yang mereka alami. Kerja Rodi seringkali terjadi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau pertanian yang menguntungkan penjajah. Sementara penduduk lokal diambil kekuatannya dan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah atau gratis. Kekejaman ini dilakukan selama masa pemerintahan kolonial Belanda. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai proyek-proyek kerja Rodi pada masa penjajahan. Kerja Rodi oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dilakukan selama berabad-abad. Sistem kerja Rodi diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19. Pada masa itu, Daendels dihadapkan pada tugas besar untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur di Hindia Belanda guna menghadapi ancaman dari luar, terutama Inggris yang saat itu juga sedang mengincar kekuasaan di wilayah Asia Tenggara. Untuk mewujudkan ambisinya, Daendels merasa perlu membangun jalur transportasi darat yang cepat dan efisien, serta infrastruktur pendukung lainnya. Namun, anggaran yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, Daendels memilih menerapkan sistem kerja Rodi, yang memanfaatkan tenaga kerja paksa dari penduduk lokal tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Sistem kerja Rodi ini dirancang untuk membangun infrastruktur strategis seperti Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas pasukan militer, mempercepat transportasi hasil bumi ke pelabuhan, dan memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kolonial. Kondisi para pekerja Rodi sangat memprihatinkan dan jauh dari kata manusiawi. Mereka dipekerjakan di bawah terik matahari, hujan, dan dalam kondisi alam yang keras. Para pekerja hanya dibekali dengan peralatan sederhana seperti cangkul dan sekop, yang membuat pekerjaan menjadi sangat berat dan melelahkan. Selain itu, para pekerja juga sering kekurangan makanan dan air bersih. Mereka harus tinggal di tempat-tempat penampungan sementara yang minim fasilitas. Tidak jarang terjadi wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di antara para pekerja karena kurangnya sanitasi dan perawatan medis. Banyak dari mereka yang jatuh sakit dan meninggal dunia karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Namun, meski kondisi kerja yang sangat buruk, mereka tetap dipaksa untuk terus bekerja karena ancaman hukuman yang keras dari pemerintah kolonial jika mereka menolak atau mencoba melarikan diri. Kondisi para pekerja Rodi sangat memprihatinkan dan jauh dari kata manusiawi. Mereka dipekerjakan di bawah terik matahari, hujan, dan dalam kondisi alam yang keras. Para pekerja hanya dibekali dengan peralatan sederhana seperti cangkul dan sekop, yang membuat pekerjaan menjadi sangat berat dan melelahkan. Kerja Rodi membawa dampak besar pada masyarakat Indonesia. Sistem ini tidak hanya menyengsarakan rakyat secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Banyak petani yang harus meninggalkan ladangnya untuk bekerja Rodi, sehingga hasil panen menurun drastis dan menyebabkan kelaparan di banyak daerah. Selain itu,
Hilangnya tenaga kerja di desa-desa juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Keluarga-keluarga terpisah, dan banyak anak-anak yang harus bekerja keras menggantikan orang tua mereka yang dipekerjakan sebagai pekerja rodi. Hal ini menyebabkan generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Kerja rodi juga memperlebar kesenjangan sosial antara rakyat pribumi dengan penguasa kolonial. Sementara rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, penguasa kolonial menikmati hasil kerja keras mereka untuk memperkaya diri dan memperkuat kekuasaan mereka di tanah jajahan. Tentu saja, penderitaan ini menimbulkan perlawanan dari rakyat. Berbagai bentuk perlawanan muncul, mulai dari aksi sabotase, pelarian, hingga pemberontakan terbuka. Seiring waktu, perlawanan ini semakin kuat dan terorganisir. Masyarakat dari berbagai lapisan bergabung untuk melawan sistem yang tidak manusiawi ini. Tekanan dari dalam negeri ini juga mendapat dukungan dari luar negeri. Organisasi-organisasi internasional dan negara-negara yang peduli dengan hak asasi manusia mulai mengkritik keras praktik kerja rodi di Hindia Belanda. Laporan-laporan yang sampai ke Eropa memicu kemarahan dan tekanan politik terhadap pemerintah Belanda untuk menghentikan sistem ini. Pada akhirnya, tekanan dari masyarakat dan kritikan internasional memaksa pemerintah kolonial untuk mengakhiri sistem kerja rodi. Kebijakan ini mulai dikurangi dan akhirnya dihapuskan secara bertahap. Namun, meskipun kerja rodi telah berakhir, jejak penderitaan dan pengorbanan rakyat Indonesia masih membekas dalam sejarah. Banyak monumen dan peninggalan infrastruktur dari masa itu yang masih ada sebagai saksi bisu betapa beratnya masa kerja rodi. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah kejamnya kerja rodi di Indonesia. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya perjuangan dan pengorbanan para leluhur kita demi kemerdekaan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai kerja rodi. Apakah kalian punya cerita atau informasi tambahan? Kami sangat senang mendengarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar sejarah.